belum rapi, tolong dirapikan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sudah rapi, Bu? Sudah. Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, tolong dipimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Dea Merlina, Hadir, Bu. Widya Hirdayanti, hadir Bu. Mei Forlina Manalu, Hadir, Bu. Muhammad Usama. Nggak masuk, Bu. Oh, nggak masuk. Iya. Kemana Muhammad Usama? Sakit, Bu. Sakit. Mm-mm. Pakai surat nggak? Suratnya nyusul kayaknya deh, Bu, pas dia masuk nanti. Oh gitu. Iya. Jadi seharusnya kalau memang mau izin, lebih baiknya surat itu sebelum sebelum masuk itu udah ada di meja Ibu ya. Ibu harapkan sekretaris bisa menaruh suratnya di meja Ibu. Baik, Paham Bu. semuanya? Paham, Bu. Bu. Yang selanjutnya M. Khalil Gibran, Hadir, Bu. Satria Ardi, Hadir, Bu. Dimas Aryatama, Hadir, Bu. Anissa Nur Afifah, Hadir, Bu. Aulia Zahra, hadir Bu. Sri Wahyuningsih. Hadir, Bu. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini hanya Muhammad Usama ya. Ya, betul, Bu. Oke. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin sedikit memberi motivasi tentang syukur dan menerima apa yang telah kamu miliki hari ini. Jadi, Ibu berharap kalian itu selalu bersyukur dengan apa yang kalian miliki hari ini. Kemampuan kalian, prestasi kalian. Di saat kalian emang belum mampu, kalian harus bersyukur dan terus berusaha. Oke, yang selanjutnya Ibu akan mereview materi minggu kemarin. Di sini Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat materi kemarin apa saja? Saya, Bu. Boleh, Khalil? Materi kemarin yaitu tentang klasifikasi kas dan setara kas. Yang pertama, Iya. kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara. Yang kedua, kas pemerintah daerah. Iya. Yang ketiga, kas dan setara kas. Yang keempat, kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah. Iya, jadi ada 4 klasifikasi kas dan setara kas ya. Jadi ada kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara atau biasa disebut BUN. Yang kedua ada kas pemerintah daerah. Dan yang ketiga ada kas dan setara kas. Yang keempat ada kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau bisa disingkat dengan BUN. Oke. Selanjutnya kita akan masuk materi hari ini ya. Ya, Bu. Jadi materi kita hari ini adalah akuntansi kas satuan kerja. Jadi dalam akuntansi kas satuan kerja itu ada pengukuran dan pengakuan. Terus pengukuran itu apa sih, Bu? Pengukuran kas dan setara kas itu adalah kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominalnya artinya disajikan sebagai nilai rupiah. Seperti itu. Lalu apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Itu untuk pengukuran kas dan setara kas. Yang selanjutnya ada pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui saat dua kondisi, yaitu potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan penguasaannya berpindah. Artinya dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat
dan setara kas itu diterima atau dikeluarkan. Jadi seperti itu ya. Iya Bu. Yang selanjutnya, akuntansi kas dan setara kas. Boleh dibaca untuk yang transaksi penerimaan kas yang A dan B. Anissa Nur Afifah. Transaksi penerimaan kas yang A1, transaksi pendapatan. Semua penerima rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang B, transaksi penerimaan pembiayaan. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Ya, yang selanjutnya transaksi penerimaan transfer dan transaksi penerimaan lain atau non anggaran bisa dibaca oleh Mei Forlina. Transaksi penerimaan transfer itu penerimaan transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar yang tidak wajib dikembalikan. Baru yang transaksi penerimaan lainnya atau non anggaran, penerimaan negara atau daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga. Ya, betul. Jadi penerimaan kas itu ada 4 ya, ada transaksi pendapatan, transaksi penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, dan transaksi penerimaan lainnya atau non anggaran. Yang selanjutnya yaitu akuntansi saldo kas. Jadi di akuntansi saldo kas itu ada rekonsiliasi bank dan selisih kas. Apa sih rekonsiliasi bank itu? Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dan catatan akuntansi pada entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Dan yang kedua yaitu selisih kas. Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai yang ada pada tanggal tertentu. Jadi seperti itu ya. Yang selanjutnya pihak yang terkait dengan akuntansi kas. Jadi ada 4. Yang pertama itu penjabat penatausahaan keuangan, terus bendahara pengeluaran, yang selanjutnya bendahara pengeluaran SKPD, terus penggunaan anggaran atau PA. Jadi penjabat penatausahaan keuangan SKPD itu memiliki tugas-tugas. Yang pertama itu mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua itu memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar tiap rekening. Yang ketiga itu membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca serta catatan atas laporan keuangan. Dan yang selanjutnya, ada yang tahu penjelasan tentang bendahara penerimaan SKPD? Saya Bu. Boleh. Ada 3. Yang pertama pejabat penatausahaan keuangan PPKD. Tugas PPKD adalah yang pertama mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang ketiga membuat laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan laporan keuangan.
Yang kedua, bendahara penerimaan PPKD, yaitu tugas bendahara penerimaan PPKD adalah menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan yang terkait proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD. Yang ketiga, bendahara pengeluaran PPKD. Tugas bendahara pengeluaran PPKD adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD. Sudah, Bu? Oke, terima kasih. Benar sekali ya yang sudah disampaikan oleh Khalil Gibran. Oke, selanjutnya ada penjabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD. Boleh dibaca oleh Azhara? Tugas PPKD adalah menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, PPK atau PPKD, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya materi hari ini kita udah sampai di sini aja ya. Dari materi tersebut ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya Bu, Boleh. apa penyebab selisih dari kas Bu? Jadi penyebab dari selisih kas itu ada 3. Yang pertama itu kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang maupun lebih. Jadi di sini dalam pencatatan akuntansi itu kita nggak boleh kurang ataupun lebih. Jadi kita harus lebih teliti, nggak boleh lebih ataupun kurang. Dan yang kedua, kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah. Jadi di sini jangan sampai kita ada kecurangan-kecurangan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Seperti itu. Jadi ada 3 penyebab selisih kas ya. Sudah jelas? Jelas Bu. Oke. Kayaknya pada lemes ya? Lapar ya? Gimana kalau kita ice breaking Bu? Boleh Bu. Boleh. Jadi cluenya itu adalah saat ibu mengatakan tepuk tangan 1, kalian tepuk 1. Tapi saat ibu bilang tepuk 1, kalian tidak boleh tepuk. Paham semuanya? Kamu. Oke, kita mulai ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Tepuk tangan 3. Tepuk 3. Oke, bagus banget. Gimana, masih ngantuk atau apa ini? Makasih Bu. Masih ya? Oke. Yang selanjutnya kita ada diskusi ya. Ibu akan memberikan tugas kalian jadi diskusi. Ibu kasih waktu 5 menit. Kira-kira cukup atau enggak? Cukup Bu. Cukup ya. Oke. Kelompoknya ibu bagi yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri ya. Baik Bu. Oke. Jadi ibu akan memberikan pertanyaan, lalu kalian akan menjawab. Nanti setelah selesai kalian jawab di tempat aja nggak apa-apa, nggak usah maju ke sini. Oke? Oke, Bu. Yang pertama kelompok Khalil Gibran ya, sebelah kanan. Ya. Terus yang kiri Mei Farlina ya. Baik Bu. Jadi nanti salah satu bisa langsung menjawab pertanyaan yang telah ibu berikan. Oke? Kelompok pertama, dicatat ya pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang terkait
akuntansi kas dan setara kas pada PPKD. Itu untuk kelompok 1. Jelas? Jelas. Yang untuk kelompok 2, apa saja transaksi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah? Paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Ibu beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Nanti kalau sudah selesai boleh dibacakan, nggak usah maju. Jadi kalian dibaca di tempat duduk aja ya. Baik Bu. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah Apa selesai sudah- Bu. Sudah selesai? Sudah Bu. Kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1? Sedikit lagi, Bu. Oh iya, mari kita tunggu ya. Ya, Bu. Bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi yang mau presentasi pertama kelompok 1 atau kelompok 2 dulu nih? Kami Bu kelompok 2 Bu. Kelompok 2 boleh. Tadi pertanyaannya apa saja transaksi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, ya kan Bu? Iya, betul. Dari diskusi kelompok 2, jawabannya pemerintah pusat yaitu pendapatan negara, antara lain penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, serta pemerintah daerah yaitu pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Dah Bu. Betul sekali. Jadi transaksi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah itu meliputi 2 hal. Yang pertama itu pemerintah pusat, yang kedua ada pemerintah daerah. Apa sih pemerintah pusat? Pemerintah pusat yaitu pendapatan negara, antara lain penerimaan perpajakan, lalu penerimaan negara bukan pajak dan hibah, serta kalau di pendapatan daerah itu ada pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah. Yang selanjutnya untuk kelompok 2 boleh dipresentasikan apa yang sudah didiskusikan pada hari ini. Kelompok kedua sudah Bu, tinggal kelompok Oh iya, 1. mau. Ibu kurang fokus ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, Bu. Iya. Tadi pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD ya, Bu ya? Betul. Menurut kelompok 1, berdasarkan hasil diskusi dari semua anggota kelompok kami, yang pertama, pejabat penatausahaan keuangan PPKD. Tugas PPKD adalah yang pertama mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang ketiga membuat laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, bendahara penerimaan PPKD. Tugas bendahara penerimaan PPKD adalah menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan yang terkait proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD. Yang ketiga, bendahara pengeluaran PPKD. Tugas bendahara pengeluaran PPKD adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD. Sudah, Bu? Sudah ya, ya betul sekali. Jadi pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD itu ada 3. Yang pertama itu pejabat penatausahaan keuangan PPKD. Yang kedua itu ada bendahara penerimaan PPKD, dan yang ketiga itu ada bendahara pengeluaran PPKD. Jadi hasil diskusi tadi boleh kalian kumpulkan ke meja ibu. Nanti
nanti Ibu akan nilai. Ini Bu, kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Tapi Ibu akan bertanya pada kalian hari ini. Ada yang bisa mereview materi hari ini? Saya Bu, Boleh. menurut saya kita dapat mempelajari tentang pengukuran kas dan pengakuan kas, yang dimana kas dan setara kas diakui di saat potensi manfaat ekonominya dan diterima atau kepemilikannya dan penguasanya berpindah. Oke, sudah cukup. Oke, beri aplaus dulu untuk Anissa. Keren, kalian hari ini keren-keren ya. Yang selanjutnya ada yang bisa mereview materi hari ini? Saya Bu, Boleh. menurut saya kesimpulannya itu, jadi kita dapat mempelajari tentang akuntansi kas dan setara kas, akuntansi saldo kas dan pihak terkait dengan akuntansi kas. Oh ya, benar-benar banget. Jawaban yang bagus ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Aulia. Alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Jadi sedikit Ibu akan memberi motivasi penutup, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maksudnya apa sih Bu? Jadi kita sebagai generasi muda, apalagi kalian kan sekarang udah SMA ya, SMK, mohon maaf, bentar lagi udah lulus, sekarang udah kelas 12. Yang Ibu harapkan kalian itu bisa menjadi generasi-generasi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kalian bisa sukses, tapi yakinlah apapun yang terjadi pada kalian hari ini itu adalah perjuangan. Jadi kalian harus mempersiapkan untuk kedepannya. Ibu harapkan kalian semuanya bisa belajar lebih rajin lagi, aktif, pokoknya jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih buat hari ini. Sebelumnya kita tutup pembelajaran hari ini, boleh foto kelasnya, tutup pelajarannya. Karena pembelajaran yang kita sudah selesai, kita tutup dengan doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Terima kasih semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.